Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Milana Abdillah Subarkah sebagai dosen pengampuh daripada mata kuliah Masail Fiqhiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nah, sebagaimana kita ketahui kita dapat berkumpul. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan presentasi daripada bayi tabung dan inseminasi buatan menurut Islam. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisbach Nur Muhammad dari PKUB PAI 1 dengan NIM 20862081445. Di sini saya akan menyampaikan perihal bayi tabung dan inseminasi buatan menurut Islam. Di sini saya memiliki 3 pembahasan yang akan saya bahas hari ini, yaitu yang pertama, pengertian inseminasi dan bayi tabung. Lalu yang kedua, teknik pembuatannya. Nah, lalu yang ketiga yang pentingnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bayi tabung menurut hukum Islam ya. Oke. Pembahasan pertama yaitu adalah pengertian inseminasi dan bayi tabung. Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris insemination, yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi. Nah, kata inseminasi itu sendiri dimasukkan oleh dokter Arab dengan istilah talqih, ya, dari fi'il kata kerja dengan istilah at-talqih. Kata talqih yang sama pengertiannya dengan inseminasi diambil oleh dokter ahli kandungan bangsa Arab dalam upaya pembuahan terhadap wanita yang menginginkan kehamilan. Lalu selanjutnya, pengertian dari bayi tabung. Nah, bayi tabung disebutnya sebagai istilah tiflul anabiti, yang artinya jabang bayi, yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiarkan dalam tempat pembiakan cawan yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Nah, bayi tabung dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah fertilisasi in vitro yang memiliki pengertian sebagai berikut. Fertilisasi in vitro adalah pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung bakteri yang dilakukan oleh petugas medis. Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita. Pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Awal berkembangnya inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Teknik pengawetan sperma, sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dengan gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 321 derajat Fahrenheit. Lalu, bagaimana teknik pembuatan daripada inseminasi buatan dan bayi tabung? Nah, untuk melakukan inseminasi buatan, yaitu sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan, diharapkan selalu berkonsultasi dengan dokter ahli dengan memeriksakan dirinya, ya, apakah keduanya bisa membuahi atau dibuahi untuk mendapatkan keturunan atau tidak. Sejak bayi tabung itu dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, sejak itu pula berlaku larangan dokter yang harus dipatuhi oleh ibu. Antara lain yang pertama, ibu dilarang ataupun perempuan dilarang kerja keras atau terlalu capek. Yang kedua, tidak makan atau minum sesuatu yang mengandung unsur alkohol. Nah, bahkan di agama kita pun alkohol itu sudah dilarang karena bisa memabukkan. Selanjutnya tidak boleh melakukan senggama selama 15 hari
atau 3 minggu sejak bayi tabung itu diletakkan ke dalam rahim. Nah, dalam inseminasi buatan itu ada beberapa teknik yang telah dikembangkan di dunia kedokteran. Antara lain yang pertama, fertilization in vitro atau disingkat FIV. Dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro atau tabung. Ya, vitro itu tabung. Dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri. Nah, lalu selanjutnya, teknik selanjutnya yaitu gamete intrafallopian tuba yang disingkat GIFT, ya. GIFT. Dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri. Dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditahan saluran sel telur atau tuba Fallopinya. Teknik kedua ini lebih alamiah, ya, daripada teknik pertama, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba Fallopi setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual. Nah, pembahasan yang ketiga ini sangat penting. Bagaimana sih tinjauan hukum Islam tentang bayi tabung dan inseminasi buatan? Nah, bayi tabung atau inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sperma suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain yang bukan sepernikahan, yang bukan sah menikah, ya, wanita lain, termasuk istrinya sendiri yang lain bagi suami yang berpoligami. Nah, maka Islam membenarkannya. Baik dengan cara mengambil sperma, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim. Kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri. Asal kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Nah, inseminasi ini dibolehkan, ya, dengan suami istri yang sah. Ya. Secara ini dilakukan ketika suami istri itu sudah benar-benar tidak bisa lagi ataupun tidak ada sudah dengan waktu yang lama masih belum memperoleh anak. Nah, seperti itu. Nah, semua ini sebagaimana kaidah hukum fikih Islam yang berbunyi hajat atau kebutuhan yang penting itu diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa, padahal keadaan darurat atau terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Nah, lalu selanjutnya inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum. Maka hal ini diharamkan. Nah, ini donor berarti dari orang lain. Dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat hukumnya anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya dengan ibu saja yang melahirkan. Nah, upaya bayi tabung dibolehkan oleh Islam manakala perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah, ya, yang disebut juga dengan artificial insemination husband. Nah, itu boleh, ya, dari suami istri yang sah. Nah, ini yang tidak boleh, yang tidak sah apa? Yang dilarang adalah inseminasi buatan yang dihasilkan dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain. Inseminasi heterolog itu disebutnya. Yang disebut juga dengan istilah artificial insemination donor. Nah, ini donor, ya, donor sperma. Ini tidak boleh, tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, selanjutnya ini adalah tinjauan hukum Islam tentang bayi tabung dan inseminasi buatan daripada pendapat ulama kita, yaitu pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang bayi tabung. Nah, kalau Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing, maka untuk itu Islam juga mengharamkan apa yang disebut pencakokan sperma bayi tabung, ya. Apabila ternyata pencakokan itu bukan sperma suami, ya, ataupun sperma dari donor, itu tidak boleh. Sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Bahkan di situasi demikian, seperti kata Syekh Shaltut, suatu perbuatan zina dalam satu waktu, sebab intinya adalah satu dan hasilnya satu juga, yang meletakkan air mani laki-laki lain dengan satu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan secara syara, nah, yang dilindungi hukum naluri dan syariat agama. Nah, andai kata tidak ada pembatasan dalam masalah bentuk pelanggaran hukum, niscaya pencakupan ini dapat dihukumi zina yang oleh syariat Allah telah diberikan pembatasannya.
dan kitab-kitab agama akan menurunkan ayat tersebut. Nah, ayat tentang itu ya. Apabila pencakupan dilakukan itu bukan dari mana suami, nah itu tidak boleh. Ya. Tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali dan suatu perbuatan mungkar yang lebih dari hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak yang memasukkan unsur asing ke dalam nasab dan antara perbuatan jahat lain-lain, perbuatan zina dalam satu waktu yang justru ditentang oleh syariat dan undang-undang. Nah, dan undang-undang pun dilarang. Nanti akan saya sampaikan terkait daripada fatwa MUI. Nah, dan ditentang pula oleh kemanusiaan yang tinggi dan akan meluncur ke derajat binatang yang tidak berpergi kemanusiaan dan dengan adanya kegiatan kemasyarakatan yang mulia. Nah, ini yang terakhir akan saya sampaikan fatwa daripada MUI terkait hukum Islam tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah. Ya, mubah boleh. Nah, tadi ya, alasannya ketika sudah benar-benar tidak ada cara lagi dan sangat ingin memiliki anak, tidak ada cara lagi, sudah dengan waktu yang lama melakukan hubungan suami istri tapi tidak dikaruniai daripada anak. Nah, ini dilakukan daripada suami istri itu melakukan bayi tabung, maka boleh. Sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain. Ya, misalnya dari istri kedua, ya, kalau misalnya suami itu poligami, ya dititipkan pada istri pertama, ini hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'ah. Ya, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan nasabnya ya. Nah, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya dan sebaliknya. Ya, nasabnya jadi ini kacau nih. Warisannya nanti hubungannya itu masalahnya sangat banyak. Dan yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'ah. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik ya, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Dan yang terakhir dari fatwa MUI menyatakan bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram ya, selain daripada suami istri yang sah hukumnya haram karena itu statusnya dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan tidak sah. Itu bahkan dinyatakan zina. Sekali lagi dinyatakan zina. Maka itu Islam sangat menentang, itu haram. Ya, kita jangan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan suatu hajat ini. Ya, pakailah dengan cara yang halal, yaitu suami istri yang sah. Ya, dan berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'ah. Ya, saya itu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. Nah, itu daripada presentasi saya hari ini terkait bayi tabung dan inseminasi buatan menurut Islam. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu tak luput daripada saya. Saya banyak kesalahan, maka itu mohon dimaafkan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan apabila yang benar hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.